Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore bersama saya Stefani Patricia. Dan saya Reinhard Sirait. Pemirsa, masa dari turun ke jalan untuk menuntut keadilan mereka adalah dari Aremania. Mereka turun ke jalan dengan membawa sejumlah atribut untuk menyuarakan usut tuntas tragedi Kanjuruhan. Aksi dilakukan dengan berjalan kaki di sejumlah titik di Kota Malang dengan membawa sejumlah atribut yang bertuliskan usut tuntas tragedi Kanjuruhan. Massa menilai aparat penegak hukum lamban dalam menangani kasus Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang tersebut. Aremania dari beberapa koordinator wilayah sisi utara Kota Malang berkumpul di Jalan Layang Arjosari, Kota Malang. Di lokasi ini massa berorasi serta menggelar berbagai spanduk menuntut keadilan dan kejelasan proses hukum kasus tragedi Kanjuruhan. Aksi massa juga berlangsung di depan kantor Polsek Kedung Kandang. Di lokasi ini mereka menyuarakan tuntutan dan membentangkan spanduk yang dibawa. Meski sempat mengakibatkan kemacetan, arus lalu lintas tidak ditutup lantaran sosialisasi terkait aksi dilakukan 1 minggu sebelumnya. Dan kami bergabung dengan rekan Denny Irwansyah langsung dari Malang, Jawa Timur. Denny, selamat sore. Apakah aksi turun ke jalan oleh Aremania masih berlangsung sampai dengan saat ini? Oke, selamat sore Rehat dan Stefani. Saat ini aksi sudah membubarkan diri. Jadi seluruh aksi di beberapa titik itu memang dilakukan secara serentak. Namun tidak lama, rata-rata hanya 1 jam. Bisa saya tunjukkan, beginilah sekarang kondisi jalan di utara pintu masuk Kota Malang. Ya, meskipun demo sudah bubar dan hujan sudah turun, namun masih ada sisa-sisa kemacetan dari aksi demo tadi. Ya, Denny, apa saja yang menjadi tuntutan dari masa aksi? Yang dituntut oleh masa aksi adalah seperti yang dituntut oleh rekan-rekan mereka yang sekarang tengah berada di Jakarta. Mereka menuntut agar proses hukum terkait dengan tragedi Kanjuruhan ini jelas dengan menambahkan jumlah tersangka, juga pasal-pasal yang berbeda, bukan hanya pasal kelalaian. Baik, Denny, jika tuntutan mereka belum terjawab, apakah ada rencana dari Aremania untuk kembali akan turun ke jalan mungkin dengan massa yang lebih banyak lagi? Betul, Renat. Jadi hampir hari Kamis dan hari Minggu, Aremania selalu melakukan aksi turun ke jalan. Mereka menuntut keadilan dan kejelasan kasus tragedi Kanjuruhan. Dan bila ini memang masih belum ada kejelasan, aksi-aksi semacam ini akan terus dilakukan atas nama solidaritas dan kemanusiaan. Baik, terima kasih Denny Irwansyah melaporkan langsung dari Malang, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Sebelumnya, pemirsa, penyintas dan keluarga korban tragedi Kanjuruhan mendatangi Barreskrim Polri pada Sabtu kemarin. Ya, kedatangan mereka untuk menanyakan kejelasan mengenai laporan yang telah mereka buat pada Jumat lalu. Massa yang terdiri dari penyintas, keluarga korban dan Aremania berunjuk rasa di Barreskrim Polri Sabtu kemarin. Mereka menuntut kejelasan hukum mengenai tragedi kerusuhan yang terjadi usai pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya pada 1 Oktober 2022 lalu. Massa yang telah lama menunggu akhirnya diperbolehkan masuk dan bertemu langsung dengan Karobin Opsnal Barreskrim Polri Brigjen Pol Daniel Tifauna. Menurut Daniel, laporan polisi tidak bisa diterbitkan karena alasan tidak adanya perwira yang piket saat itu. Barreskrim Polri menjanjikan akan menerbitkan laporan polisi korban Kanjuruhan pada Senin 21 November 2022. Intinya nanti kami akan kembali hari Senin. Beliau tadi janjikan Senin
jam 9 pagi ya, LP diterbitkan oleh Bareskrim Mabes Polri terhadap perkara Kanjuruhan Kabupaten Malang. Itu intinya. Sebelumnya sebanyak 50 orang yang terdiri dari keluarga korban dan penyintas mendatangi Bareskrim Polri pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kuasa hukum tim gabungan Aremania mengatakan bahwa mereka membawa barang bukti berupa resume medis korban dan beberapa laporan terkait dengan kekerasan terhadap anak pada tragedi Kanjuruhan. Tim kuasa hukum gabungan Aremania menyebutkan dalam laporannya mantan Kapolda Jawa Timur ikut bertanggung jawab dalam tragedi Kanjuruhan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Polisi menangkap seorang wanita terduga otak pelaku penipuan ratusan mahasiswa IPB. Sementara itu pihak IPB mengaku telah menyiapkan kuasa hukum untuk mengusut kasus penipuan terhadap mahasiswanya. Siti Aisyah Nasution, wanita 29 tahun ini ditetapkan sebagai tersangka penipuan investasi bodong dan pinjaman online. Ratusan mahasiswa IPB yang menjadi korban merugi hingga 2,3 miliar rupiah. Tersangka menggunakan uang hasil penipuan untuk membayar utang, biaya hidup, hingga mobil baru. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara. Sementara itu, polisi terus menyelidiki dugaan keterlibatan pihak lain yang turut membantu tersangka. Pelaku juga mengiming-imingi keuntungan sebesar 10-15% atas setiap transaksi yang dilakukan oleh para korban melalui toko online tersebut. Selanjutnya, dari fakta hukum yang diperoleh oleh penyidik di dalam proses penyidikan, kami sudah menetapkan satu orang tersangka atas nama SAM dengan persangkaan pasal 372 dan 378. Rektor IPB juga telah memanggil ratusan mahasiswanya yang menjadi korban pinjaman online. Pihak kampus mengaku telah berkoordinasi dengan pihak terkait dan telah menyiapkan kuasa hukum untuk mengusut kasus ini. Nah, mengenai proses untuk hukumnya, saat ini sedang disiapkan kuasa hukum ya untuk yang akan mewakili adik-adik mahasiswa untuk memproses selanjutnya. Karena memang kalau tidak dengan kuasa hukum tentunya nanti jadi tidak terkoordinir dengan baik. Jadi ini sekarang prosesnya sedang penyiapan data supaya nanti kuasa hukum yang kami tunjuk bisa. Sebelumnya diberitakan ratusan mahasiswa IPB menjadi korban penipuan pinjaman online. Kasus ini bermula dari tawaran kerjasama dengan iming-iming bagi hasil sebesar 10% yang dilakukan tersangka dengan menggelar seminar. Namun keuntungan itu diberikan dengan syarat korban harus mengajukan pinjaman online terlebih dahulu. Alih-alih mendapat keuntungan, para korban justru dihadapkan dengan tagihan pinjol hingga dikejar-kejar oleh debt collector. Dari Bogor, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. 6 pelajar di Tapanuli Selatan diperiksa terkait video penganiayaan terhadap seorang nenek yang viral di media sosial. iNews Sore akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.